Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Insight. Saat milenial menjadi inspirator. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memperlihatkan kalian semua. Jadi di sini ada mesin obras. Kebetulan sedang ada satu unit di rumah saya. Ini nanti akan dikirim ke tempat workshop kita. Dan ini habis disetel untuk setelan rajutan mesin obrasnya. Jadi di sini di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana hasil setelan mesin obras yang sudah disetel ini menggunakan beberapa jenis kain yang ada di sini. Jadi di sini ada kain moss crepe, kemudian ini ada kain Wolfish premium, ada kain crinkle, contoh crinkle, ada cotton rayon, ada BSY, dan ini terakhir ada Toyogo. Jadi kira-kira setelan yang di mesin ini untuk kain-kain yang seperti ini hasilnya seperti apa? Saya akan praktekkan tujuan untuk kalian semua. Sekali juga saya tunjukkan bahwasanya ini mesin obras merek Seruba, merek yang biasanya ada merek tipikal. Nah, dan ini yang kita pakai merek Seruba. Nah, kira-kira hasil merek Seruba ini seperti apa? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Buat teman-teman yang bergabung di channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah dapat menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel menginspirasi dan bermanfaat. Oke teman-teman, kita akan mencoba ini sampel yang pertama menggunakan kain moss crepe. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa untuk setelan mesin ini di kain moss crepe. Kita akan coba. Jadi buat teman yang bertanya, Kak punya usaha konveksi bisa menggunakan mesinnya enggak? Kalau saya sudah tahunan ya Kak, sudah tahunan menggeluti di konveksi yang pasti bisa mengoperasikan mesinnya. Dan ini hasil yang pertama, hasil untuk kain moss crepe. Nah, ini setelannya sangat bagus, sangat rapi. Jadi kalau kita produksi untuk produksi kita sesuaikan warna kainnya. Kebetulan ini untuk sampel saja kita pakai kain warna ini dan benang obrasnya warna putih. Oke, ini untuk hasil yang pertama menggunakan kain moss crepe ya, rapi ya teman-teman. Rajutannya rapi dan padat sekali. Ini menggunakan 3 benang. Oke teman, selanjutnya ini ada kain crinkle ya teman ya. Ini kain busuk sih. Kain crinkle ini ujungnya nggak rapi ya teman ya. Kita coba karena di sini ada otomatis pisaunya juga, dan pasti dari kain yang ujungnya nggak rapi seperti ini nanti hasilnya akan rapi. Kita akan coba lihat hasilnya. Oke, ini teman-teman hasilnya. Nah, ini kain crinkle juga masih bagus diterapkan di kain crinkle. Padahal kain crinkle ini lumayan ini ya, karena kainnya teksturnya stretch nih teman. Ini kainnya kan stretch nih. Ini agak ngulur nih, stretch. Jadi tadi yang ujungnya nggak rata karena di sini ada pisaunya, jadi rapi seperti ini. Apalagi kalau menggunakan benang yang sesuai warnanya. Mantap jadi untuk kain crinkle ini. Oke teman, berikutnya ada ini cotton Wolfish premium ya teman-teman. Jadi kalau kain itu biasanya ujungnya lubang-lubang seperti ini ujungnya, bagian ujung. Nah ini bagian ujung, jadi kita akan obras, kita coba buang hasilnya yang di ujung ini biar lubangnya nggak ke bawah. Oke, kita praktekkan langsung. Oke, jadi ini hasil untuk di Wolfish. Nah ini tadi yang sambungannya kepotong, pisaunya tajam. Nah, jadi untuk yang ujungnya lubang-lubang nggak ke bawah ya, jadi masih bagus untuk di kain Wolfish. Jadi mungkin untuk setelan seperti ini, untuk kain-kain jenis kain yang teksturnya kainnya hampir sama, itu mungkin penerapannya sama. Nanti saya akan coba juga mempraktekkan di bahan yang agak lebih stretch, kayak pakai jersey gitu. Nanti kita akan coba hasilnya seperti apa, apakah masih bisa rajut rapi seperti ini atau tidak, rajutannya nggak nempel gitu. Oke, jadi untuk hasil Wolfishnya seperti ini. Oke, berikutnya ini cotton rayon. Nah ini cotton rayon ini kan kainnya mungkin lebih tipis dari kain-kainnya sebelumnya. Jadi kain sudah kita coba, kain moss crepe, kemudian ada crinkle, dan tadi ada Wolfish. Dan ini menggunakan cotton rayon, dan ini kainnya lebih tipis dari kain yang sebelumnya. Kita akan coba apakah masih
setelannya masih rapi juga di katun rayon. Kita akan coba yang bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke teman-teman, nah ini untuk setelan di katun rayon ternyata masih nangkep juga, masih ngerajut juga, masih rapi juga. Ini bagian depan dan ini bagian belakangnya. Oke, masih rapi rayon. Padahal ini kayaknya tipis ya katun rayon, tapi masih nangkep juga, rapi juga. Oke teman-teman, ini yang terakhir. Jadi ini Toyobo. Nah, Toyobo tentu kainnya lebih tebal dari yang sebelumnya. Ini Toyobo sama juga, ujungnya pasti ada lubang seperti ini. Apakah setelannya masih bisa ngerajut rapi menggunakan kain Toyobo? Kita akan coba juga tes untuk obras. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah justru malah lebih kelihatan ya teman-teman ya, lebih kelihatan rapihnya nih. Nah tuh ya, jadi ini kadang-kadang obras ini setelannya ada yang setelannya nggak padat seperti ini karena tergantung penyetelannya mau kalau misalnya setelan padat seperti ini tuh di bagian belakangnya, lihat tuh, jadi ngerajutnya sangat rapi setelannya ke bagian depannya. Jadi kalau misalnya setelan seperti ini, emang ini kekurangannya itu lebih banyak makan benang, maksudnya makan benang. Tetapi ini demi kualitas produksi yang bagus, maka setelannya harus yang rapi seperti ini. Ada yang obrasan-obrasan yang asal jadi, yang penting buat obras gitu. Tapi kalau saya rata-rata setelan mesin obrasnya saya setel biar agak untuk rapih, rajin seperti ini rajutannya. Karena kita yang pentingkan kualitasnya agar para customer kami puas dengan hasil jahitan kami. Oke, sangat rapi sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, berikut tadi hasil eksperimen kita tentang hasil rajutan setelan mesin obras menggunakan mesin obras Siruba. Tadi sudah ada beberapa contoh kain yang sudah kita praktekkan menggunakan kain moss scrap, kain crinkle, kain wolfish dan rayon, dan ini yang terakhir Toyobo. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, mantap, rapi sekali. Jadi buat teman-teman yang produksi tempat kami, semua setelan obrasnya seperti ini rapi. Dan juga hasil finishingnya juga menggunakan sesuai dengan warna kainnya. Kalau warna kainnya biru laut, otomatis benangnya juga menggunakan biru laut. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang tertarik pengen usaha dunia fashion, nah teman-teman mau produksi tempat kami, sistem full order atau full sistem akun, teman-teman bisa kunjungi website kami di www.afvkonveksi.com atau kunjungi langsung di alamat IG kami @afvkonveksi. Atau informasi lebih jelasnya, teman-teman mau konsultasi tentang desain baju, kain, dan sebagainya, teman bisa hubungi admin kami. Nomornya ada di link deskripsi di bawah. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini. Buat teman-teman yang bergabung di channel saya berisi konten informatif dan inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi jangan ragu untuk like, share, dan subscribe channel Inspirasi Insight. Bantu kami menjadi channel inspirasi dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.